Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 317 bahaya tak terlihat. Lin Yu terkejut karena simbol di foto di ponsel Han Bing sama persis dengan simbol di gambar yang diambilnya dari Sen Yuxuan hari itu. Lin Yu tenang dan berkata buru-buru, belok kiri di persimpangan depan. Belok kiri. Han Bing bertanya dengan heran. Dengarkan aku telah melihat simbol ini. Lin Yu berkata dengan tegas. Han Bing tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tanpa mengatakan apa-apa, dia buru-buru menginjak pedal gas dan berlari di sepanjang rute yang dikatakan Lin Yu. Setelah menanyai Han Bing, Lin Yu mengetahui bahwa simbol ini ditemukan pada orang yang sudah meninggal. Pada saat itu simbol tersebut tercetak di selembar kertas putih, yang seharusnya tidak sengaja ditinggalkan oleh si pembunuh. Pada akhirnya, Han Bing pergi ke bengkel dekorasi Giok Heji, karena Lin Yu menelepon Sen Yuxuan di jalan. Jadi setelah mereka tiba, Sen Yuxuan sudah menunggu di pintu. Jiarong, Kolonel Han. Yuxuan, terakhir kali seseorang datang ke merek batu giok kita, bukan? Apakah barang itu telah diberikan kepadanya? Sebelum Sen Yuxuan selesai menyapa, Lin Yu memanggilnya untuk segera berjalan ke pabrik pengolahan. Apa? Sen Yuxuan buru-buru mengikutinya, mengingat merek batu giok itu, dan berkata dengan tergesa-gesa, sudah lama sekali aku tidak mengambilnya. Ini akan memakan waktu seminggu. Lin Yu berjalan ke pabrik pemrosesan dan menemukan bahwa bengkel tempat merek batu giok diproses memang telah dikosongkan. Batu giok merek apa? Han Bing bertanya tidak mengerti. Lin Yu tidak terburu-buru menjawabnya. Berjalan ke bengkel pemrosesan pelat giok dan semua gambar dikosongkan. Dia buru-buru berkata kepada Sen Yuxuan, Yuxuan, apakah ada gambar untuk memproses pelat batu giok? Ya, ada. Sen Yuxuan berkata sambil berbalik dan berlari menuju kantor. Kami menerima kesepakatan beberapa waktu lalu, dan seseorang meminta ratusan medali giok segera setelah dia membuka mulutnya. Lin Yu menjelaskan kepada Han Bing, dan mari kita pahat beberapa simbol aneh di atasnya. Saya juga penasaran pada saat itu. Karena tidak mungkin orang biasa makan begitu banyak medali giok sekaligus, mereka memperhatikannya, dan mereka sangat terkesan dengan simbol ini. Gambarnya ada di sini, ini dia. Pada saat ini, Sen Yuxuan sudah mencetak gambar itu, berlari dengan tergesa-gesa, mengulurkan tangan dan menyerahkannya. Lin Yu dengan cepat menyerahkannya kepada Han Bing. Han Bing melihat warna di balik simbol pada gambar itu tiba-tiba berubah. Dan itu persis sama dengan simbol di ponselnya. Di mana orang ini sekarang? Han Bing langsung bersemangat, dan meraih lengan Sen Yuxuan. Sen Yuxuan kaget, mendesis kesakitan, dan menarik nafas dingin. Tanpa diduga, Han Bing memiliki tangan yang kuat, dan buru-buru menjawab, saya tidak tahu di mana dia. Setelah dia datang untuk mendapatkan medali giok, saya akan melakukannya lagi. Saya belum melihatnya. Kolon Han, jangan khawatir. Lin Yu dengan cepat menepuk lengan Han Bing, memberi isyarat untuk melepaskannya dulu, dan bertanya kepada Sen Yuxuan, apakah kamu melihat orang itu dengan jelas? Apakah kamu mengingatnya? Apakah kamu memiliki nomor teleponnya? Tentu saja saya ingat, saya mendapatkannya di telepon. Sen Yuxuan mengangguk lagi dan lagi, lalu bergegas kembali untuk mengambil buku catatan itu, melingkari namanya dan menyerahkannya kepada Han Bing. Sun Yanfeng. Han Bing mengerutkan kening dan melihat ke nama di buku catatan, lalu menghubungi Departemen Informasi dari Departemen Intelijen Militer. Bantu aku menemukan nomor 138, nama pemiliknya adalah Sun Yanfeng. Setelah menutup telepon, Sen Yuxuan, yang tidak menyadarinya, bertanya dengan hati-hati, Jiarong, Kolonel Han, apa yang terjadi?
Orang yang membeli merek giokmu adalah seorang pembunuh. Dia telah membunuh beberapa orang, kata Han Bing dingin. Ah, Sen Yuxuan gemetar karena terkejut. Ketika pria ini datang untuk mendapatkan medali giok, dia secara pribadi telah menyerahkan medali giok kepadanya. Berpikir seperti ini, dia kehilangan nyawanya. Tidak apa-apa, tentara akan datang dalam 2 hari, dan aku akan memintanya datang ke sini untuk melindungimu. Lin Yu melihat wajah Sen Yuxuan pucat ketakutan, jadi dia menepuk pundaknya dengan cepat dan menghiburnya. Aku ragu tentang tujuan medali giok ini. Mayor He, apa kau pernah melihat simbol seperti itu sebelumnya? Han Bing mengerutkan kening dan melihat simbol pada gambar, wajahnya serius. Sangat familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya. Lin Yu menjawab dengan jujur. Karena dia memiliki kesan, itu berarti nenek moyangnya seharusnya melihat pola ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saya merasa seperti simbol sihir di Lingnan dan tempat lain, kata Han Bing ragu-ragu. Mungkinkah itu sekte asing atau semacamnya? Sen Yuxuan juga menyela. Ya, itu juga mungkin. Han Bing mengangguk setuju. Sen Yuxuan tersenyum dan menggosok tangannya dan bertanya, Kolon Han, saya pikir saya memiliki potensi untuk menjadi intelijen. Dapatkah Anda mempertimbangkan kembali masuknya saya ke dalam situasi militer? Maaf, standar rekrutmen Departemen Intelijen Militer kita tidak terlalu rendah. Han Bing menolaknya dengan kasar. Sen Yuxuan tiba-tiba merasakan panah menembus jantungnya, dan ekspresinya menyakitkan. Kesedihan. Pada saat ini, ponsel Han Bing berdering tiba-tiba, dan Kementerian Informasi telah menemukan informasi Sun Yanfeng, dan melaporkan kepada Han Binghui, Mayor He, informasi Sun Yanfeng ini telah ditemukan. Dia adalah seorang warga lokal dari Beijing dan menjalankan bisnisnya sendiri. Ada toko perhiasan giok kecil tanpa catatan kriminal. Pemilik toko perhiasan giok. Han Bing sedikit mengernyit, seolah merasa ada yang tidak beres, dan bertanya, di mana alamat tokonya? Alamat toko ada di Jalan Jiankang. Staf Departemen Informasi di ujung telepon berhenti tiba-tiba, suaranya berubah tiba-tiba, dan berkata dengan cemas, Kolonel Han, Sun Yanfeng ini sudah mati seminggu yang lalu. Mati. Ekspresi Han Bing berubah, bagaimana dia bisa mati? Nah, menurut informasi yang diperoleh Kementerian Keamanan Umum, itu pembunuhan dan penyebab kematiannya aneh. Sejauh ini belum ada tersangka yang dikonfirmasi. Departemen Penerangan buru-buru melaporkan. Apakah kamu punya foto? Ketika Han Bing mendengar kata-kata, penyebab kematian itu aneh, ekspresinya menjadi lebih serius. Ya, saya akan mengirimkannya ke ponsel Anda. Staf Departemen Informasi menutup telepon setelah melaporkan, dan mengirimkan foto-foto itu dalam waktu singkat. Han Bing membaliknya, wajahnya sedikit pucat, dan saat menyerahkan foto itu kepada Lin Yu, dia berkata, orang ini seharusnya digunakan, dan kematiannya sama dengan korban lainnya. Lin Yu dengan cepat mengambil foto itu, dan melihat Sun Yanfeng di foto tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Lehernya membengkak seperti balon, dan itu bersinar dengan warna ungu dan hitam tebal, seolah-olah dia telah diwarnai dalam tangki tinta. Hidung penuh darah hitam, matanya agak tertutup, matanya memutih, mulutnya sedikit terbuka, dan lelaki tua dengan lidah terulur itu tidak selama orang biasa bisa menjulurkannya. Kematian seluruh orang tampak menakutkan dan aneh. Sen Yuxuan membungkuk dan melihat foto itu dan terkejut, bukankah ini sangat menakutkan? Jika orang ini tidak bertindak sebagai perantara, jika orang yang membeli medali giok datang langsung untuk menanganinya, lalu dialah yang mati. Ya Tuhan! Wajah Sen Yuxuan pucat, dan lapisan keringat dingin tiba-tiba muncul di punggungnya, dan dia tanpa sadar bersandar di depan Lin Yu dan memeluk lengan Lin Yu. Lin Yu melihat foto itu dengan wajah serius, sedikit tak tertahankan,
dan kemudian mengembalikan telepon ke Han Bing, dan bertanya dengan suara yang dalam, berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Bersama orang ini, kami tahu 6 orang telah meninggal. Han Bing mengerutkan kening dan berkata, apa tujuan orang ini? Lin Yu bertanya dengan sangat bingung. Ini tempat yang paling membuat kami gelisah. Wajah Han Bing pucat, kami sama sekali tidak tahu tujuannya, dan kami tidak tahu siapa yang dia incar di ibu kota. Orang-orang kami bahkan tidak bisa melacak keberadaannya. Han Bing menghela nafas tanpa daya. Apakah orang yang dia bunuh mati seperti ini? Bisakah kamu tunjukkan foto-fotonya padaku? Lin Yu berpikir sejenak dan berkata. Han Bing mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan album, dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu melihat almarhum di album foto, ada laki-laki dan perempuan. Mereka semua dewasa berusia 30-an, dan penampilan mereka mirip dengan Sun Yanfeng, kecuali ungu dan hitam di wajah mereka gelap dan gelap. Katamu, apakah dia menggunakan orang-orang ini sebagai kelinci percobaan? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, dia menemukan sesuatu yang aneh. Jika foto-foto ini disusun ulang dan disortir, konsentrasi ungu hitam pada wajah orang mati mereka bangkit satu persatu, dan kematian mereka menjadi semakin tragis. Setelah Lin Yu dan Han Bing menunjukkan hal ini, corak Han Bing juga berubah. Setelah memikirkannya dengan cermat, sepertinya dia tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan cemas. Ya, waktu kematian orang-orang ini juga sesuai dengan hukum yang Anda katakan, bajingan ini. Benar-benar bereksperimen dengan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah ini. Saya pikir Anda dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki dan menyelidiki area aktivitas almarhum. Jika Anda mencari mereka berdasarkan ini, Anda mungkin menemukan sesuatu. Lin Yu menyarankan. Yah, kami juga berpikir begitu. Han Bing mengangguk jika area tempat sampah bisa ditentukan, semuanya akan jauh lebih mudah. Pada saat itu, jika diperlukan, saya juga dapat membantu. Meskipun Lin Yu sangat tidak mau mengganggu masalah ini, bagaimanapun juga, dia adalah anggota dari Departemen Intelijen Militer dan memiliki keuntungan dari orang lain. Akan terlalu tidak masuk akal untuk bersikap sopan. Inilah alasan mengapa mereka enggan bergabung dengan Departemen Intelijen Militer. Setelah peringatan Han Bing, Lin Yu juga menjadi berhati-hati dan meminta Shen Yuxuan untuk menemukan seseorang untuk membuat kembali beberapa belati tembaga yang lebih keras, sehingga dapat didistribusikan ke Qin Lang dan tentara, dan mereka akan dapat menangani gerbang misterius ini. Shen Yuxuan meninggalkan tangan terpanjang dan terbesar untuk dirinya sendiri, dan menyeret Lin Yu hidup-hidup untuk menaruh jimat pada pedangnya, dan Lin Yu diam-diam menambahkan formula Qingming padanya. Tapi melihat pedang perunggu di tangan Shen Yuxuan, Lin Yu tanpa sadar menutupi dadanya, jantungnya terpotong seperti pisau, jika pedang perunggunya masih ada. Tidak peduli penyihir misterius, iblis atau hantu seperti apa, dia pasti akan memotongnya. Zhang Yihong sialan ini. Lin Yu jarang sekali membenci orang seperti itu. Zhang Yihong adalah yang pertama. Orang ini benar-benar istri yang tidak tahu malu. Selama 2 hari berikutnya, Lin Yu sangat berhati-hati, dan harus pergi dengan Ye Qingmei ke dan dari tempat kerja, dan memintanya dan Jiang Yan untuk mengenakan jade guanyin yang telah mereka berikan kepada mereka. Mungkin itu akan berguna pada saat kritis. Tetapi dia tidak memberitahu mereka alasannya, karena takut membuat mereka takut. Malam itu gelap setelah Lin Yu dan Ye Qingmei pulang ke rumah. Ye Qingmei mulai memasak, sementara Lin Yu menonton TV dan melihat keluar jendela dengan cemas, tetapi Jiang Yan tidak terlihat. Akhir-akhir ini, selain bertugas, Jiang Yan biasanya pulang lebih awal. Biasanya mereka kembali ketika Jiang Yan kembali. Mengapa mereka tidak pulang selarut ini? Dengan berlalunya waktu, Lin Yu menjadi semakin gugup. Berpikir tentang pembunuh sesat ini selama periode ini, hatinya menjadi gugup. Selain itu, dia menelepon Jiang Yan sekarang,
dan Jiang Yan bahkan menutup teleponnya. Dia tidak berani melawan lagi. Saya khawatir Jiang Yan sedang rapat. Yan belum kembali. Ye Qingmei sudah menyiapkan semua makanannya saat ini, dan bertanya dengan heran, aku meneleponnya saat aku pulang kerja, dan dia bilang dia akan segera kembali. Kenapa lama sekali? Belum kembali. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.